Rukun ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarahu. Satu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang dipakai kalau sholat. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu. Sampai tuamu pada komitai. Itulah yang dipakai as-sholatu mi'rajul mu'minin. Biasa kita runtuk tahu kata bere pak cengan layas. Allahu akbar. Biasa begitu kan? Allahu akbar. Itu karena baru dia berjalan naik. Yang dia pakai itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalilnya juga ada. Wallahu alal arsis tawa. Tapi kalau tidak mampu, pakai yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu, engkau yakin bahwa dia melihat aku. Tidak usah naik, cukup di bawah. Kita takbir itu Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku, Allah menyaksikan saya sujud. Tidak usah naik ke atas. Dalilnya mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Satu, saya harus menyampaikan semua ilmu itu syariat. Satu, boleh saya memilih, boleh saya sampaikan, boleh tidak. Makanya ada ilmu yang diajarkan ke Sayyidina Ali, tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Karena Nabi memilih, boleh dia sampaikan, boleh tidak, sesuai dengan khatibun nasa ala qadri ukulihim. Kemudian yang ketiga, ilmu asrar ilahiyah. Nabi tidak boleh menyampaikan ilmu itu, diminta oleh Allah untuk menutup itu. Mana yang dimaksud asrar ilahiyah? Nabi tidak pernah menyebutkan bahwa wajah Allah seperti ini, modelnya Allah seperti ini, padahal Nabi ketemu langsung dengan Allah. Itu yang disebut dengan asrar ilahiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Anggota Ki Haji Hasan Basri beserta seluruh sahabat dari Qorib yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran. Yang kami muliakan, kami ta'zimi ayahanda Bapak Profesor selaku Ketua Pembangunan, Ketua DKM ya Pak, Masjid Jami'ul Ihsan Todopoli, dan seluruh jajaran pengurus, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para alim, para masyayikh, para azatis, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia Pak Bu ya? Campur ya? Iya. Ada yang tidak bisa bahasa Bugis ya? Ada, iya. Pertama, saya tidak terlalu membahas tentang sejarah sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Akan tetapi saya titik beratkan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan hikmah di balik semua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, dari pendekatan ulama-ulama hakikat dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kalau saya bicara tentang sejarah sebelum dan risalah perjalanan Rasulullah, saya kira di antara para alim, para masyayikh, para ulama kita itu sudah banyak yang membahas. Cuma saya sedikit mencoba memahami dengan keterbatasan ilmu yang sedikit ini untuk mengkaji sesuai dengan apa yang disampaikan pada mursyid-mursyid thariqah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, ketika Rasulullah
ingin diperjalankan oleh Allah, irona bitta dibelah dadanya, kemudian jantungnya Rasulullah diambil dan dimasukkan ke dalam satu wadah, di mana wadah itu sudah diisi dengan air Zamzam. Kalau ulama syariat dia memahami bahwa jantungnya Nabi itu dibersihkan dengan air Zamzam, kalau pendekatan syariat. Tapi kalau pendekatan hakikat itu ada pertanyaan, mana yang bersih, jantungnya Nabi atau air Zamzam? Itu kan dua hal. Nabi jantungnya itu adalah nur dan tidak mungkin ada kotorannya, dia terjaga, makanya Nabi itu maksum. Sehingga ulama tariqah itu membalik makna mencuci. Jadi dia tidak mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan, tapi dikatakan air Zamzam yang ingin diisi barakah, sehingga diberi kesempatan menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Jadi situ ngena dek nama care paatinna nabitta, jantungna nabitta tidak kotor. Cuma dengan cara itu air Zamzam bisa terisi barakah. Nasaba ia koi siges saisi bawa jantungna nabitta, maka air Zamzam itu bisa menjadi obat. Itulah sehingga siapa yang meminum air Zamzam itu bisa terobati. Itu kalau pendekatan hakikatnya. Kalau syariatnya dikatakan dibersihkan. Kalau ilmu hikmah dikatakan di-upgrade, bukan dibersihkan, tapi diisi dengan hikmah. Itulah hakikat wudu. Karena wudu itu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Kemudian ada beberapa, hitungannya ada 22 itu kaidah yang selalu disandarkan ke Nabi kemudian dibalik. Termasuk Hajar Aswad itu sebenarnya semua jamaah haji dan umrah berlomba untuk menciumnya. Para ulama mengatakan sebenarnya kalau tariqah Hajar Aswad itu tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Dipastikan Hajar Aswad sampai hari ini degaga tau baui seandainya Nabi tidak menciumnya ketika dia telah selesai menunaikan tawaf. Jadi Hajar Aswad itu dimuliakan karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Yang ketiga, Nabi itu ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Kalau secara syariat dipahami, Nabi dilindungi supaya tidak terkena terik matahari. Tapi secara hakikat itu tidak. Karena matahari itu bersumber dari nurun Muhammad. Ketika nurnya Rasulullah ketemu dengan matahari, maka matahari akan hancur. Maka Allah menutupi Rasulullah dengan awan supaya matahari itu tidak hancur ketika dia bersentuhan dengan nurnya Rasulullah. Itulah yang dipahami para ulama-ulama tariqah, bukan melihat kepada bendanya sehingga dia mulia, tapi karena dia bersandar kepada Rasulullah. Maka apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Ini baru pengantar. Saya ceramah berapa menit? Jangan Pak. Ini 1 jam aja ya, sudah maksimal sekali ya 1 jam. Ini kemudian setelah itu di dalam Al-Quran itu disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya bukan ahli tafsir, tapi paling tidak kita bisa mengambil penjelasan para ulama tafsir. Saya hanya memotong poin intinya. Kalimat subhana itu pasti sesuatu yang sangat istimewa. Makanya dalam sholat itu kalimat subhana hanya dipakai pada 2 tempat.
ketika kita ruku dan ketika kita sujud. Kenapa? Karena dua tempat itulah yang menyebabkan dosa-dosa itu terhapuskan. Karena ketika kita ruku, dosa yang ada di pundak, yang ada di kepala, yang diletakkan oleh Allah ketika masuk waktu sholat, itu akan jatuh. Maka kita disuruh itu sujud dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Makanya kalau ruku jangan terlalu sebentar, nanti dosanya belum jatuh sudah bangkit. Oh, itu jadi masalah. Itu kan. Itu makanya orang yang sudah betul-betul terbiasa dengan sholatnya, sudah istiqamah, ia kotame waktu sampajange pasti mata anak papina dinna. Tapi ya napura mak bereselang seakan-akan ada yang lepas, itu terasa ringan. Dan itu betul, karena dosa lah yang membuat kita terbebani perasaan. Tapi ketika selesai salam, itu pasti terasa ringan, karena dosa itu sudah dihapuskan. Tapi maka dari Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, ada dosa yang tidak terlepas pada sholat fardu. Dia nalagai sampai perlu, karena Allah akan mengumpulkan dosa itu nanti sholat Jumat baru dilepaskan. Makanya dari wudu ke wudu penghapus dosa, dari sholat fardu ke sholat fardu penghapus dosa, dari Jumat ke Jumat penghapus dosa, dari Ramadan ke Ramadan penghapus dosa, dari umrah ke umrah penghapus dosa, dan dari haji ke haji itu penghapus dosa. Itulah keistimewaan dalam Islam. Kemudian subhanalladzi asra, kalimat asra itu bukan Rasulullah yang berjalan, tapi diperjalankan. Mungkin di sini ada jam dinding. Tadi di dalam saya lihat ada jam dinding. Jam dinding itu ketika dia berputar, itu hanya 24 jam normalnya. Tapi kalau panitia masjid ini mengambil jam dinding kemudian dia putar, itu bisa sampai 300 kali berputar dalam 1 jam. Artinya ketika dia berjalan hanya 24 jam, tapi ketika dia diperjalankan oleh pengurus, maka itu bisa sampai 300 kali lipat. Begitu juga dengan Rasulullah, dia tidak berjalan tapi dia diperjalankan. Kemudian ada kalimat bi abdihi, bukan bi rasulin, bukan bi Muhammadin. Jadi ya roi palalangit nia surona pong Allah Ta'ala. Dia nak kena subhanalladzi asra bi rasulin. Juga tidak mengatakan asra bi Muhammadin, tidak, tapi mengatakan asra bi abdihi. Ia komelo ki ia keistimewaan diperjalankan, maka jadi hamba. Makanya tidak semua nabi itu melakukan perjalanan. Ada nabi yang mi'raj tapi tidak isra. Ada nabi yang isra tapi dia tidak mi'raj. Tapi ada nabi yang isra sekaligus mi'raj. Nabi yang mi'raj tapi tidak isra, itu Nabi Isa, diangkat langsung ke langit kedua. Ada nabi yang mi'raj tapi dia tidak isra, itu Nabi Musa ketika ke negeri Madian. Ada nabi yang isra sekaligus mi'raj, itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa itu sudah ada sebelumnya. Ada yang isra, ada yang hanya mi'raj, ada yang kedua-duanya. Kemudian ini kata kuncinya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu dua tempat disebut. Tapi Nabi itu dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Ini jarang dibahas orang. Ini. Jadi perjalanannya Rasulullah itu bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Dari Masjidil Haram ke Madinah. Di Madinah Nabi disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah bertanya, tempat apa nih Jibril? Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah Madinah Muhammad, kalau engkau akan berhijrah di tempat ini. Kemudian setelah itu dibawa 1042,3 km dari Madinah ke Gunung Sinai, Bukit Tursina. Nabi disuruh sholat. Selesai sholat 2 rakaat di situ, Nabi bertanya, tempat apa nih Jibril? Kenapa saya mesti sholat di tempat ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa kalau ingin berbicara dengan Tuhannya. Wa kallamallahu Musa taklima. Itulah Gunung Sinai, Bukit Tursina. Dari situ kemudian dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa.
10,7 km ke sebelah selatan. Ada tempat di situ disebut dengan Baitul Lahmi atau Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Selesai sholat 2 rakaat, Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Kenapa saya mesti sholat di tempat ini? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah Baitul Lahmi. Disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Kemudian setelah itu dikembalikan, dimasukkan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian di atas batulah itulah Nabi duduk. Apa sebenarnya hakikatnya Pak Bu? Kenapa ayat cuma menyebut 2 tempat, sedangkan Nabi pergi ke 5 tempat? Kenapa ayat tidak mengatakan minal masjidil haram ilal madinah wa bukit tursina wa baitul lahmi wa masjidil aqsa? Itu pesan untuk kita, bahwa hikmah perjalanan mesti dari masjid ke masjid. Makanya Bapak Ibu misalnya mau ke Sidrap, kalau berangkat nanti sesudah misalnya sholat subuh, di sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur misalnya di Mangkoso atau di Parepare. Kita yakin bahwa jam sekian saya berangkat, saya dapat sholat duhur di Mangkoso. Jadi di sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur di Mangkoso. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba di Maros kita kecelakaan kemudian meninggal, Allah itu cuma tanya malaikatnya 2 hal, hambaku dari mana dan mau kemana? Maka malaikat akan menjawab, dia dari masjid Todopoli sholat subuh, tapi dia mau pergi Mangkoso sholat duhur. Maka Allah mengatakan, karena dia meninggalkan masjid dan menuju ke masjid, dia meninggalkan sholat untuk menuju ke sholat. Jangan engkau memeriksanya, karena dia ahlul jannah. Itulah yang kata ulama orang Bugis, sempajat tepetuh, yang kadang kita tidak pakai Pak Bu. Mereka tahu kok melok melakukan perjalanan warung mina na pikiriki kinroki matu lepa manre. Ini jadi masalah. Makanya kalau di dalam tarekat, salam itu tidak menutup sholat, tapi dia menyambung dan melepas. Jadi salam ke kanan itu assalamualaikum warahmatullah, itu tidak menutup sholat, tapi menyambung, memasukkan diri pada sholat berikutnya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, baru kita lepaskan sholat setelahnya. Jadi ajak talap pesengi sampaja subuh kode patat tamai bisampaja loroh. Itulah sebenarnya ketika tidak lepas inariasang tersambungnya sholat dengan sholat. Makanya ulama tarekat itu mengatakan niat sholat dan niat mau sholat itu berbeda. Ia kok niat sholat ada pada takbiratul ihram, sedangkan niat mau sholat itu ada pada salam atau sujud terakhir. Idi na tau rogila narik ko sampajat tami batarekeng, paling tidak 5 menit mas sampajang, sampajang loro 5 menit, sampajang ngasara 5 menit, sampajang mengharibi 5 menit, isa 5 menit, sholat subuh 5 menit. 5 kali 5 25. Dia nagana si tengah jawat tu ipake mas sampajang. Ia ko mak gosip ki si jang manasa bangkerok ni si tengah jang. Tapi ketika kita menyambung, moloki pasae, namoloki kantoroe, namoloki kampus kita kemana saja tetap menuju ke sholat. Nah sebab memang sempajang mapasi sumpus sempajang. Itulah yang katanya orang tua dulu, namo ko kak kantoroe, namo ko kak galunge, namo ko kak tasie, namo ko kak onrotin roku, namo ko kak pasae mate sahitoka, karena saya mati dalam keadaan menuju ke sholat. Dan itulah orang yang biar tidak bersikir tetap berpahala langkahnya. Nah sebab Nabi temakada setiap langkah kaki menuju ke ibadah itu dinilai ibadah oleh Allah. Itu hakikatnya. Jadi ajak lalu tarogi Pak Bu. Mas sempajang itu tutup, mas sempajang itu tutup, jangan pernah tutup. Pasti sumpungi mataru. Semua ibadah. Mapasu sekaki niatkan memang bersakat tahun depan. Mas sedekah ki niat memang sedekah. Sedekah subuh niatkan memang sedekah subuh berikutnya. Mas sedekah Jumat berkah ki niatkan memang untuk keluarkan Jumat berkah. Nah sebab setiap amal baik yang kita niatkan itu sudah dicatat. Ia naruh alasannya kenapa kita bisa kekal di dalam surga. Padahal umur kita terbatas karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah terputus dan itu menjadi ibadah selamanya. Itu kuncinya. Kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Itu pesan. Kalau yang di tafsir itu mengatakan kenapa dari masjid ke masjid, karena memang bangunan yang paling terakhir hancur itu adalah masjid. Kenapa malam hari? Karena sholat yang dikerjakan malam hari itu lebih banyak daripada sholat yang dikerjakan di siang hari. Kemudian saya tidak ambil ini perjalanan Isra terlalu jauh, tapi kita naik ke Mi'raj. Nabi itu meletakkan, jadi Nabi itu naik di satu batu, nah cekengi rubatue, kemudian dari situlah Nabi Mi'raj. Makanya disebut tangga untuk naik. Tapi ketika naik Rasulullah, batu yang diinjak itu ikut. Ya rubatue na cekengi Nabi tamacio. Nabi tegur, tidak usah kau ikut, cukup di situ. Tapi ya robatue tak kala tarakani, Nabi larang dia ikut, maka sampai hari ini batu itu masih tergantung sampai hari ini. Makanya kalau kita lihat itu di HP bisa kita buka batu gantung peristiwa Isra Mi'raj, itu tidak sandar ke tanah, padahal beratnya itu berapa itu, besar itu. Ya rubatu nunri Nabi ta maceket tapi melu macuri Nabi ta larang. Dia sudah terangkat, Nabi larang ikut, tapi dia juga tidak mau turun lagi ke tanah, makanya tergantung sampai hari ini. Nabi naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Terus naik ke langit berikutnya, ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Yahya, kemudian ketemu Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Banyak Nabi dan Rasul. Saya tidak mau bahas semua. Banyak Nabi dan Rasul. Tapi kenapa ini Nabi yang disuruh menjemput Rasulullah di langit-langit itu? Angka Nabi Daud, anak Nabi Yakub, banyak Nabi. Tapi kenapa Nabi Adam di langit pertama? Kemudian kenapa di langit kedua itu Nabi Yusuf dengan Nabi Yahya? Ini tiga Nabi ini lain. Nabi Adam tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nabi Isa tidak ada bapaknya. Nabi Yahya dia lahir dari ibu yang sudah menopause. Coba kalau kita kaji secara sederhananya, jadi Iro Nabi Adam dega ambok na dega indok na. Walaupun dalam tafsir As-Sawi nanti itu ada mengatakan bapaknya Nabi Adam adalah tanah dan ibunya Nabi Adam adalah air. Karena Allah mengambil tanah yang keras, kemudian diberikan air, kemudian dicampur sehingga dia menjadi mengeras, dan dari situlah Nabi Adam ada. Sehingga dia katakan bapaknya adalah tanah dan ibunya adalah air. Itu kalau di tafsir As-Sawi. Nabi Adam ini pada hakikatnya tidak ada bapak, tidak ada ibu. Naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dua nabi yang hampir seumuran, tapi dakwanya beda. Kalau Nabi Isa masuk di kelab-kelab malam, kalau Nabi Yahya bersama dengan orang-orang soleh. Makanya kalau ada jamaah tabligh selalu pergi ke KPKP berdakwah, wah itu anggotanya Nabi Isa, Nabi Yahya itu. Gitu. Nabi, makanya kan ketika ditanya, kenapa kau masuk di situ? Dia bilang, saya kan nabi. Untuk memperbaiki sesuatu yang jelek, saya harus mencari orang-orang jelek supaya saya perbaiki, orang-orang bermaksiat supaya saya perbaiki. Makanya kalau ustaz hanya sama orang-orang beriman, tidak ada gunanya itu. Karena sudah orang beriman dia temani, mestinya dia bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman supaya dia ajak ke kebaikan. Sama dokter, jangan berteman dengan orang sehat, tapi cari orang sakit supaya kau bisa obati. Begitu, jadi itu alasannya. Makanya kalau ada ustaz selalu cari penjahat preman, tidak masalah, itu ada sanatnya itu. Tapi kalau ada ustaz tidak mau gabung dengan WTS, tidak mau gabung dengan peminum, ada juga sanatnya itu. Kenapa? Alasannya takut terpengaruhi. Itu karena mungkin imannya belum kuat. Nah, itu makanya dalam agama itu masing-masing ada sanatnya. Kemudian Nabi Isa ini kan lahir dari Maryam. Maryam ini yang memelihara Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak, itulah Nabi Yahya. Kan gitu. Jadi Nabi Zakaria ini kan tidak punya anak, dia gagak anak-anak. Istrinya sudah menopause, sudah berhenti haid.
Dan Nabi Zakaria ini sudah tua, karena dia yakin sudah tidak punya keturunan, maka dia mengambil kemanakannya. Itu anak gadis belia yang bernama Maryam, itulah ibunya Nabi Isa. Jadi Nabi Zakaria dia memelihara Maryam kurang lebih 4-5 tahun di rumahnya. Jadi itu dia bawa ke rumahnya, dia bikinkan bilik, nah kibuarangi kamar, di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat, namanya mihrab. Di dalam mihrab itulah Maryam sholat. Ini saya kembalikan. Banyak orang yang mengatakan, bukan saya tidak sepakat, tapi perlu kita kaji. Di sini banyak para ahli, para ini. Saya yang kasih tahu. Itu saya sering tanya ke ulama-ulama tarekat dan ulama-ulama sejarah. Tapi sering penceramah itu mengatakan begini. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah awal mula perintah pelaksanaan sholat. Saya tidak sepakat. Peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat linuriyahu min ayatina, bukan sholat. Coba kalau kita buka Al-Quran itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, bukan sholat. Alasannya yang kedua apa? Karena perintah sholat itu sudah ada sebelum Nabi Isra Mi'raj. Karena di Madinah Nabi sholat, di Bukit Tursina Nabi sholat, Nabi juga sholat di Baitul Lahmi, Nabi juga sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan di Masjidil Aqsa Nabi yang memimpin para Nabi dan Rasul. Rasulullah menjadi imam, semua Nabi itu menjadi makmumnya. Coba, berarti Nabi sudah sholat sebelum Isra Mi'raj. Kalau orang mengatakan Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat, itu keliru. Coba, karena dia sudah sholat. Kalau kita buka Al-Quran, oke lah, kalau orang tidak percaya bilang ini hadis apa, kita pakai Al-Quran. Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimas sholah faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Satu. Nabi Isa, dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Itu sudah ada sholat. Yang ketiga, Maryam sholat di dalam mihrab. Keempat, Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Nabi Zakaria berdiri sholat di dalam mihrab. Coba, semua Nabi itu sudah sholat, Pak. Nabi di Madinah sudah sholat, Nabi di Bukit Tursina sudah sholat. Jadi naik Isra Mi'raj ini apa sebenarnya? Itu disebutkan dalam ayat linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Karena ya di surga dan neraka itu hanya diceritakan ke nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa diceritakan surga, Nabi Ibrahim diceritakan neraka. Semua nabi diceritakan tentang neraka. Tidak ada nabi yang melihat tingkatan langit sampai ke Sidratil Muntaha, dan tidak ada nabi satupun yang bisa melihat Allah. Makanya nabi disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Nabi itu menyaksikan semua. Maka dari situlah Rasulullah mengatakan, dalam peristiwa Isra Mi'raj saya dikasih 3 ilmu. Ini inti pokoknya. Ilmu pertama adalah ilmu syariat, ilmu kedua adalah ilmu hakikat, dan ilmu ketiga adalah ilmu asrar ilahiyah. Satu, saya harus menyampaikan semua ilmu itu syariat. Satu, boleh saya memilih, boleh saya sampaikan, boleh tidak. Makanya ada ilmu yang diajarkan ke Sayyidina Ali, tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Karena Nabi memilih, boleh dia sampaikan, boleh tidak, sesuai dengan khatibun nasa ala qadri ukulihim. Kemudian yang ketiga, ilmu asrar ilahiyah. Nabi tidak boleh menyampaikan ilmu itu, diminta oleh Allah untuk menutup itu. Mana yang dimaksud asrar ilahiyah? Nabi tidak pernah menyebutkan bahwa wajah Allah seperti ini, modelnya Allah seperti ini, padahal Nabi ketemu langsung dengan Allah. Itu yang disebut dengan asrar ilahiyah. Kemudian
Wah, ini sudah ya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit dulu supaya kita bisa ambil hikmahnya nih, petik. Nabi Adam itu ahli tanaman. Makanya kalau orang ilmiah yang kaji kenapa Nabi ketemu Nabi Adam, karena Nabi itu profesor nanti di bidang ilmu alam. Karena Nabi Adam, makanya nanti dari Isra Mi'raj itu Nabi mengatakan kurma itu biar tidak dikawinkan itu bisa berbuah. Karena orang Arab itu selalu mengawinkan kurma. Dia mengatakan buahnya tidak bisa kalau tidak dikawinkan. Tapi dari setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengatakan biar kau tidak kawinkan kurma tetap bisa berbuah. Kenapa? Karena dia sudah belajar sama Nabi Adam, ahli tanaman. Itu makanya Nabi itu menteri pertanian itu karena belajar pada ahlinya. Naik ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu ahli kedokteran modern. Dia bisa menghidupkan orang mati. Itu atas izin Allah. Tidak ada dokter yang bisa menghidupkan orang mati, Pak. Kalau dokter kita mematikan orang hidup. Itu yang ada. Ya. Kemudian ahli anatomi. Makanya Rasulullah itu ketika sudah makan, dia tidak langsung minum. Kemudian meminta kita sesekali berjalan tidak menggunakan alas kaki. Itu semua sebenarnya adalah ilmu kesehatan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi Yahya. Siapa ini Yahya, Pak? Dia adalah salah satu orang hebat dalam sisi manajemen. Naik berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Itu ahli keuangan. Karena dia bendahara Mesir. Itu hebatnya. Naik lagi ke berikutnya, ketemulah dengan Nabi Idris, salah satu ahli akidah dan tasawuf. Satu-satunya nabi yang bisa mengelabui malaikat. Kenapa bisa mengelabui malaikat? Karena malakul maut itu dikasih tahu, sakit kira-kira kalau kita mati. Malakul maut mengatakan sakit. Dia mengatakan saya ingin merasakan sakitnya mati. Malakul maut mengatakan tidak bisa tanpa izin Allah. Maka Nabi Idris meminta, beri aku kesempatan merasakan bagaimana sakitnya sakarat. Maka dicabutlah nyawanya atas izin Allah. Setelah mati, dia kasih tahu, antar saya ke neraka. Saya mau melihat neraka sebelum saya hidup kembali. Dibawa ke neraka, sebentar saja dia bilang, kasih keluar saya. Dia ule monroko magar jingoko. Tapi dia bilang, bawa saya ke surga sebentar. Setelah dibawa ke surga, dia menikmati di dalam. Apa kata Nabi Idris? Tidak usah saya pulang, di sini saja. Kemudian malaikat mengatakan tidak boleh, orang masuk ke sini harus ke neraka. Nabi bilang tadi sama-sama kita dari sana, baru pun pergi ke sini kan. Maka Nabi yang ada di dalam surga itu lebih dulu adalah Nabi Idris. Karena itu seazan izin Allah. Ini itu makanya kehebatannya Nabi Idris itu. Tapi apakah istimewanya Nabi Idris? Tidak ada yang mengalahkan dalam nikmat dalam berzikir. Karena ketika dia dinikahkan oleh bapaknya, dia menerima. Tapi setelah dia tidur bersama dengan istrinya pengantin baru, apa kata dia? Wala zikrullahu akbar. Berzikir kepada Allah masih jauh lebih nikmat dibanding bersama dengan pasangan. Kira-kira ada pengantin baru bisa ngomong begitu? Lebih menyamang iku mas sempaja nggak nanya ko si depe kak bayineku. Itu langka orang itu kecuali Nabi Idris yang bisa merasakan itu, bahwa nikmatnya menyatu dengan Allah jauh lebih dibanding dengan bersenggama dengan manusia. Itulah keistimewaannya. Saya tidak ceritakan semua, tapi saya turun sedikit ke Nabi Yahya. Nabi Yahya ini sebenarnya nabi yang diminta-minta. Karena dan Nabi Zakaria kan sudah yakin, saya tidak mungkin punya keturunan, istri saya sudah berhenti haid. Tapi ketika dia mengambil Maryam, dia bawakan makanan karena kamarnya dikunci dari luar, tidak ada jendelanya. Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau punya anak gadis, bikinkan kamar, jangan kasih jendela, supaya dia tidak lihat orang lalu lalang. Bikinkan saja lubang angin. Yang kedua, kuncinya kita yang pegang, jangan kasih kunci dia. Kunci dari luar pintunya supaya jangan keluar. Kalau kita punya anak gadis dikasih kunci motor, makanya kadang masuk angin. Ini jadi masalah. Makanya di dalam kamar itu dia tinggal, tapi dia bikinkan tempat sholat dengan 2 anak tangga. Itulah alasannya kenapa mihrab imam itu 2 lapis.
Ada sajadah lapisan bawahnya atau amblak, kemudian ada sajadah satu di atasnya. Karena mihrabnya Maryam itu dengan 2 anak tangga. Itu alasannya. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Saya pakai ayatnya langsung. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, wajada indah rizqan. Dia kaget karena dia melihat ada makanan, tapi pintu tidak pernah terbuka. Makanya dia bertanya, anna laki haza, dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? Huwa min indillah. Ini langsung Allah yang kasih. Nabi Zakaria itu kan nabi, hebat pemikirannya, ilmunya hebat. Dia tidak bisa terima dengan akal sehat. Anak gadis belia, dia bukan nabi, tapi kok bisa dikasih makanan langsung dari langit? Saya ini nabi, sudah lama berdoa di sini tidak pernah dikasih makanan langsung. Apa istimewanya anak ini? Dia berpikir, ternyata bukan anak ini yang istimewa, tapi tempatnya yang sholat itu diistimewakan oleh Allah. Maka dia suruh Maryam keluar dari situ, tinggalkan itu tempatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ke tempat sholat itu, bermunajat kepada Allah. Ayatnya, wa huwa qaimun yusalli. Sementara dia berdiri sholat, fil mihrab, di dalam mihrab itu, dia meminta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi, Pak? Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Langsung malaikat turun dari langit ketika Nabi Zakaria memohon di dalam mihrab. Apa kata malaikat? Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Ini yang orang tidak tahu banyak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle, kamarnya itu dibagi 2. Setengah dia tempati tidur, setengah dia tempati sholat. Itu tidak pernah diganggu tempat sholatnya. Kiai Haji Maimun Subair, dia kunci kamar pribadinya. Ada tempat khusus dia tempati di dalam kamar pribadi, itulah mihrab. Ketika dia melaksanakan haji, dia punya wasiat, jangan kau buka itu kamar kecuali saya meninggal ataupun kembali. Semua ulama itu punya tempat khusus beribadah. Karena itu disebut mihrab. Karena itu perintah Al-Quran. Kita tidak. Kalau bukan di samping lemari, lari ke depan kulkas. Ada orang di kulkas, lari ke dekat kursi. Main orang di kursi, lari masuk ke kamar. Tidak ada tempat khusus kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Tapi kita bangun WC sampai 30-40 juta hanya untuk buang kotoran. Tapi tempat beribadah kita tidak buat untuk khususiah. Dari situlah kenapa doa itu susah mustajabah. Makanya saya sampaikan, bukan musola, Pak. Musola itu ditempati sholat berjamaah. Ada tamu datang ke rumah bisa dia masuk sholat. Tapi kalau mihrab tidak ada orang yang boleh masuk kecuali hanya pemilik mihrab. Maka mihrab itu di dalam kamar, ukurannya seperti kuburan. Paling bagus menurut mursyid kami di tarekah, beli kain kapan. Kain kapan itu kau letakkan, baru kau tahan sudutnya supaya dia tidak bergerak. Karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Kemudian kau tutupi dengan kain tipis atau paling ada penutupnya. Setiap kau mau sholat masuk ke situ, dan jangan ada kalimat dunia yang keluar dari lisanmu di tempat itu kecuali hanya zikir dan bacaan Al-Quran. Ketika kau mampu istiqamah, maka dia akan tembus ke langit. Karena itulah tempat khusus yang kau buat untuk berkomunikasi dengan Allah. Itulah kenapa mihrab tempat imam itu mustajabah ketika dia berdoa. Makanya saya itu, Pak, kalau ikut berjamaah disuruh berdoa, saya tidak pernah ambil doanya. Karena tempatnya imam itu yang tembus, bukan yang di belakang. Karena yang di belakang ini disebut masjid, yang tempatnya imam disebut mihrab. Itu tidak sembarang. Nah, banyak imam sekarang main HP di tempatnya. Itu penting, Pak. Jadi ada hal-hal itu sebenarnya, Pak, dalam agama kita anggap biasa, tapi itu luar biasa. Makanya Guru Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle,
Ketika ada santrinya mau pulang, saya dapat cerita itu dari salah satu santri beliau. Kalau ada santrinya mau pulang, nah tidak ada transportnya, masuk ke Guruta minta, puang, digaga tanpa otoku namanya Kak Rewa. Kada Guruta tama nak kok kamera, coba lihat di bawah sajadah. Ketika anak-anak itu memasukkan tangannya di bawah sajadah, itu mendapatkan uang, padahal Guruta tidak pernah simpang. Dari mana itu? Huwa min indillah, sebagaimana mal Allah berikan kepada Maryam. Itu hakikatnya sebenarnya yang jarang kita lakukan. Makanya saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, ini hikmah Isra Mi'raj. Paling tidak kalau yang belum punya mihrab, tahun ini kita bisa buat di dalam kamar. Tidak luas kok Pak Bu. Ongkosnya mungkin hanya sekitar 500.000. Cukup kita beli kain tipis, kemudian kita tutupi, beli kain kafan 1 lapis, walaupun bukan kain kafan, mungkin sajadah 2 lapis kita simpan di situ. Kenapa saya mengatakan bagusnya kalau kain kafan? Kalau kain kafan, bikin wasiat, nak ketika saya meninggal, ada kain kafan di mihrab itu kau ambil, itu yang kau bungkuskan aku. Karena kain kafan yang ambil dari mihrab, biar sampai 50 tahun tidak akan luput termakan oleh tanah ketika itu yang dibungkuskan oleh orang yang dipakai sholat. Itulah kenapa banyak ulama dulu itu tidak hancur kain kafannya. Itu karena kain kafan yang bersumber dari mihrab yang dia pakai. Dan itu kadang kita anggap biasa Pak Bu. Makanya kalau doa mau mustajabah, bikin mihrab. Tapi jangan cari uang di mihrab sama guru. Siapa tahu nanti assalamualaikum langsung dia lagi, oh belum ada ini. Wah itu jadi masalah itu. Iya. Tapi disitulah Allah bisa memberikan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bukan hadis. Kalau hadis masih bisa diperdebatkan Pak, tapi itu ayat yang dilakukan oleh Maryam yang bukan nabi, maka Allah kasih langsung. Maka bukan nabi pun, seorang ulama, seorang alim, seorang beriman, ketika dia membuat itu, maka Allah pun akan kasih. Karena itu huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Tapi kita mungkin sudah punya semua ya. Sudah ada mihrab di rumah Pak ya? Belum ada. Iya. Iya. Paling tidak kita bikin Pak. Nggak susah. Apalagi kayak ada ini kain-kain seperti ini di belakang. Sekarang kan mudah. Ada kayak triples cukup ditutup untuk supaya kita tempati masuk ke dalam situ untuk sholat tahajud, untuk tafakur. Kalau mau itikaf di situ aja. Mau itikaf di situ. Apalagi ini dekat Ramadan kan. Nanti kalau Ramadan itu berlomba-lomba mau pergi itikaf. Sebenarnya itikaf murni itu tidak boleh pulang ke rumah. Boleh pulang ke rumah hanya membangunkan anak-anak istri untuk sholat. Kalau itikaf itu memang tinggal di masjid, keluar hanya mandi, masuk lagi bersikir. Kita itikaf itu kadang bolak-balik, bahkan berhubungan dengan istri. Wah itu jadi masalah itu. Orang itikaf itu tidak boleh berhubungan dengan pasangannya. Ada yang lebih parah, jam 9 malam datang bawa ke lampu, dia simpan di lantai 2, datang tidur, berarti subuh baru bangun. Itu bukan pergi itikaf, hanya pindah tidur itu. Itu jadi masalah itu. Ya. Sebaiknya kita itikaf ya di dalam kamar, di dalam mihrab kita itikaf. Di tempat mihrab itulah kita bermunajat kepada Allah. Itu tidak ada orang yang melihat. Ibadah sunnah itu memang kalau kita betul-betul mau kejar Lailatul Qadar kan memang kayak ulama dulu 3 bulan itu dia sudah mulai. Makanya saya kasih tahu Pak, kalau mau dapat Lailatul Qadar tidak usah begadang. Yang paling mudah bagaimana? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan sholat sunnah sesudah sholat isya 4 rakaat, kemudian datang sholat subuh berjamaah, kerjakan sholat sunnah subuh 2 rakaat dan sholat subuh berjamaah. Kita sudah dapat Lailatul Qadar. Apa alasannya? Rasulullah mengatakan, siapa yang datang sholat isya berjamaah di masjid, maka sama kalau dia sholat setengah malam. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, itu sama pahalanya kalau dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sholat sunnah sesudah isya yang 4 rakaat, itu setara dengan 400.000 rakaat nilainya. Makanya saya kasih tahu, jangan sampai kita sholat tarawih 20 rakaat, tapi kita tidak sholat sunnah sesudah isya 4 rakaat. Bangkrut betul itu. Betul-betul bangkrut. Karena sholat tarawih 20 rakaat tidak akan pernah mengalahkan sholat sunat 4 rakaat sesudah isya.
Kenapa? Karena itu setara dengan 400.000 rakaat nilai. Tidak usah datang begadang, tapi datang sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat subuh berjamaah? Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid itu sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah dengan Allah. Makanya kalau sudah sholat isya berjamaah dapat setengah malam, sholat 4 rakaat sesudah isya sama dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Baru ambil sholat sunnah subuh, itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Baru ambil sholat subuh berjamaah, berarti sama dengan sholat satu malam penuh. Itu pasti dapat Lailatul Qadar. Itu aja kuncinya. Hanya tidak usah pusing Pak. Jadi kecuali yang mau betul-betul mengejar, ya kejar. Pokoknya begadang setiap malamnya. Kalau tidak mampu, ambil aja itu tadi. Itu jadi ulama kita dari dulu itu simpel sekali. Ya, tidak usah datang menyiksa diri itu Pak. Tidak usah. Apalagi yang sekarang. Kecuali kita mampu memang. Nah, makanya 3 bulan ini kan disebut Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahri, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Itu 3. Makanya doanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Digabungkan 2, baru wa balikni Ramadan. Apa maknanya? Allahumma barik. Kalau berkah itu pasti wirid, bukan ilmu. Karena kalau ilmu derajat. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Tapi kalau mau berkah bukan ilmu tapi wirid. Makanya Syahrul Rajab Syahrullah, kalau bulannya Allah berarti bulan istighfar. Kalau bulannya Nabi berarti bulan sholawat. Kalau bulannya kita berarti bulan bacaan Quran. Makanya Rajab perbanyak istighfar, Sya'ban perbanyak sholawat, nanti Ramadan banyak baca Quran. Itu sudah dapat. Itu kuncinya. Makanya jadi makanya disebut bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan menuai, panen. Itu kuncinya. Makanya ini sederhana aja Pak. Makanya istighfar di bulan Rajab ini minimal 1.000, sebagus-bagusnya 10.000. Tapi istighfar itu tidak menghapus dosa, ya. Ingat, kalau kita istighfar itu dosa tidak terhapus, cuma tertutup. Makanya istighfar itu dari kata istighfar, menutup yang nampak. Bapak kalau menulis di kertas ada tulisan salah, ambil tip X kemudian di tip X. Tip X itu tidak menghapus tulisan, cuma menutup supaya tidak kelihatan. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak supaya dia tidak memberi dampak negatif. Makanya taubat dengan istighfar itu tidak sama. Kalau taubat kembali, kalau istighfar menutup. Bagaimana cara supaya dosa terhapus? Jangan pakai istighfar, pakai al-afu. Makanya kalau Ramadan tidak pakai istighfar, tapi pakai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau al-afu itu menghapus. Makanya dalam salat itu dipakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Itu kuncinya. Ini sudah 1 jam Pak. Ya. Ini. Saya tambah sedikit ya. Iya. Kita mengambil hikmah hakikatnya dulu. Saya berusaha menjelaskan seringan mungkin. Kalau di dalam tarekat itu agak berat. Kita sholat itu sebenarnya Pak kuncinya cuma 2. Itu 2 versi sholat itu. Itulah yang menjadi rukun ihsan. Kalau rukun Islam kan ada 5. Rukun iman itu 6. Rukun ihsan itu 1. Makanya 12. Rukun ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarahu. 1. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang dipakai kalau sholat. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu. Sampai puamu pada komitai. Itulah yang dipakai as-salatu mi'rajul mu'minin. Biasa ki runtuk tau kata bere Pak cengan layas. Allahu akbar. Biasa begitu kan? Allahu akbar. Itu karena baru dia berjalan naik. Yang dia pakai itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Dalilnya juga ada, wallahu alal arsis tawa. Tapi kalau tidak mampu, pakai yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Jika engkau tidak mampu, engkau yakin bahwa dia melihat aku. Tidak usah naik, cukup dibawa. Kita takbir itu Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku, Allah menyaksikan saya sujud. Tidak usah naik ke atas. Dalilnya mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Mana yang kita pakai? Ada yang naik Allahu Akbar, naik ke atas itu yang kadang goyang-goyang. Kalau ada anak-anak ribu marah itu, ini ribu-ribu kita tidak khusyuk, padahal biar tidak ribu orang juga tidak khusyuk dia. Itu alasan saja itu kan. Makanya kalau tidak bisa naik, karena itu agak berat, itu sholatnya para wali yang naik ke atas. Kalau tidak bisa, pakai yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kayak ada CCTV menyorot kita, karena Allah dimanapun kau berada, dia akan tidak terlepas dari pandangan dia. Maka yakin saja Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang lebih tenang. Tidak usah capek-capek naik ke atas, karena dua-duanya dibolehkan. Makanya disebut rukun ihsan. Ini saya kira ini yang penting saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Tapi satu wasiat saya, jangan pernah tinggalkan sholat. Usahakan kerjakan Pak, sesibuk apapun sholat, seberat apapun sholat ki. Jangan ada alasan bilang tidak khusyuk, tidak apa, tidak usah. Nah nisapung Allah Ta'ala tepat tak, tidak usah kita mengatakan harus begini nisap. Maka nasiko mi tepat nala cundeke nala nama to paling tepat. Makanya dalam tarika itu mengatakan kalau saya sholat saya kafir, itu jangan dipahami secara syariat. Maka dia kuya masampajak kaperek kak, berarti wangga ia aleku ia matoro itapakku. Tapi aku makadaka puang Allah Ta'ala masampajang ale nama to, berarti saya tidak sombong karena saya sholat karena iman, dan yang memasukkan iman adalah Allah, dan yang memberi saya hidayah adalah dia. Dia tu nak kada ale nama to masampaja ya mato sampajang angkaina de inangkah. Oh itu jadi masalah Pak, banyak kan orang. Saya itu kuncinya sederhana. Ulama-ulama itu sudah mengatakan yang penting masampajak kau nak angkat istilah atau mata tariolo makadaro tu membalalin romo de kamu lolongan. Kau dia bisa ngisana sampajangnya, maka dia guru takali si denre podangi karena tanyaga pe palolo ngakong kana balang. Tu guru ta. Dan saya yakin pegang itu. Napa-napasa ngak guru tahena itimbang makapai tan ritimbang anu dee. Ya kong kamu jama angka itajang, ya kau dia kamu jama de itajang. Itu pesan guru ta. Makanya lobani mak berjama Pak, makanya mak mak berjama. Ya kau tu masam paja jadi di desi pan rasa-rasa tongangi. Ya kau dapat talumnya itu talui paresah. Ya kau tu mak berjama, angka pagetang. Ya kau matanri kehusuan nero nagatangi barakana. Iya, itu ampai Pak pada mi sentere. Ya kau ka sentere 10 baterena, si basi di baterena. Ya nama ate ya tu ci dia na tuo. Ya kau 10 baterena nang ka baterai mate pun ritangai tuo mo pa ya tu. Makanya kau kapak berjama gimpe acil dekat banyak kau tangga anak macam namanya tuh. Maka itulah hikmahnya kenapa berjamaah itu sangat bagus, karena dia mengikutkan semua. Jadi aja tak sampai jadi di, aja tak culi pokok nak cuki. Tapi memang tempat yang paling bagus itu imam. Setelah imam yang di belakang imam 1 orang, baru sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Makanya 7 orang itu. Itu yang paling istimewa Pak. Tapi aja tabarani lah korok dia tapu. Salah kami imam ini kami tolak. Iya. Baru setelah itu ashabul yamin sebelah kanan imam. Nah sebab ini yang pertama didoakan oleh malaikat. Baru ashabus shimal. Yaitu ampai kau tamu masigi na lobamo pas sebelah kanan na imangi ia rotalisari, karena itu yang lebih utama. Tapi aja na ia rotalalu na sabari na loba sebelah kiri. Iya, makanya padila tidak bisa merubah hukum. Atau ya kalau lagi imam suruh lokur suduk supaya kena manang kan, itu jadi masalah. Jadi itu padilah, tidak usah kita perdebatkan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.